Halo semuanya, kembali lagi di Pirotis, bincang horor area mistis, di mana kita bakal ngomongin pengalaman horor, kisah nyata narasumber, dan mengupasnya lebih dalam. Area mistis, rasakanlah mereka ada di sekitarmu. Bersama saya, Fitrina Mardatila, akan membawakan cerita yang telah dikirimkan oleh teman-teman. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung saja ke ceritanya. Oke, di sini aku mau ceritain salah satu cerita dari subscriber YouTube kita. Sebut saja namanya Alex. Nah, pertama kali Alex bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata atau gaib itu waktu dia duduk di bangku 3 SD. Awal mulanya, Alex ini berkunjung ke rumah neneknya, dan sewaktu dia pulang, ia dijemput oleh pamannya yang bernama Om Andreas, atau bisa kita panggil Om Andre. Nah, ketika mereka berjalan pulang, mereka melewati jalan yang sangat minim dengan pencahayaan atau bisa disebut gelap lah. Nah, di saat perjalanan, Om Andre bilang, "Alex, lihat di sebelah kirimu." Alex pun sontak melihat sebelah kiri kan, dan ia melihat ada sosok pocong. Dan karena Alex ini masih kecil, jadi dia merasa ketakutan dan bilang ke omnya, "Ayo om, cepat-cepat." Sebenarnya Alex ini bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata atau anak indigo itu sejak 3 SD. Namun saat ia SMP, ia ngerasa mulai geram, risih, dan membatasi penglihatannya ke makhluk tak kasat mata. Ia akan melihat hanya jika ia inginkan melihat. Berjalannya waktu di bangku SMA ini, Alex mengenal apa itu cinta. Ia mendekati salah satu teman kelasnya yang bernama Alexa. Beberapa bulan mereka PDKT, namun harusnya mereka mendapatkan kenyamanan, tetapi malah merasakan hal-hal yang aneh. Keanehan itu berbentuk ketidaknyamanan saat Alex berada di dekat Alexa. Ia merasakan panas, risik. Makin lama Alex merasa terganggu akan hal itu. Ternyata hal tersebut tidak dirasakan oleh Alex saja, melainkan Alexa juga merasakan hal yang sama. Hal itu diketahui karena Alex memberanikan diri untuk bertanya kepada Alexa. Mengetahui hal itu, Alex pun bertanya kepada bibinya yang mengetahui hal-hal seperti itu. Bibinya pun menyarankan untuk Alex mencari tahu sendiri dengan kelebihannya itu. Alex harusnya bisa mengontrol dirinya sendiri atas jawaban itu. Dengan saran bibi, Alex pun menjadi kepikiran dan sering bengong di dalam kelas. Sewaktu di dalam kelas, siang hari ia merasakan bahwa tubuhnya tiba-tiba tertidur. Di dalam tidurnya, Alex tiba-tiba berada di suatu yang sangat luas, namun gelap seperti suasana maghrib. Sewaktu Alex membuka mata, ia mendengarkan suara wanita yang berteriak, dan ada suara lagi seperti mengaum. Setelah suara itu, Alex melihat sosok seorang wanita dengan wajah yang hancur sebelah. Setelah beberapa detik, suara raungan itu muncul di belakang seorang wanita itu. Sosoknya berbentuk seperti macan, namun berwarna hitam. Alex merasa panik karena tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun pasrah. Setelah melihat penampakan itu semua, ia mengalami satu kejadian yang tidak kalah menyeramkan. Ia mendengarkan suara raungan yang berada di belakangnya persis. Mau tidak mau, ia menoleh ke belakang. Ia melihat
sosok macan yang lebih besar dengan aura yang lebih menyeramkan, berwarna putih, tepat di atasnya. Sekilas, ia melihat dua sosok yang berada di depannya, itu pergi menghilang. Pada saat itu juga, Alex terbangun, ternyata ia masih berada di dalam kelas. Seketika, Alex pun menoleh langsung ke arah Alexa, dan anehnya, ternyata Alexa menoleh ke arahnya. Bel pun berbunyi. Di jam pulang, Alex hendak langsung pulang, tapi ia dicegat oleh Alexa. Alexa mengatakan akan menelponnya di malam hari untuk menanyakan sesuatu. Malam harinya, Alexa pun menelpon Alex. Ia menyatakan kepada Alex apa yang telah diperbuatnya. Karena Alexa merasa ada yang hilang dalam dirinya. Alex yang tidak mengerti apapun mengatakan ia tidak melakukan apa-apa dan balik bertanya kepada Alexa apa maksud dari pertanyaan itu dan apa yang hilang. Alexa menjelaskan bahwa ada sesuatu yang bersamanya. Namun sekarang ia telah menghilang dari Alexa. Alex pun mengerti apa yang dibicarakan oleh Alexa. Ia langsung merujuk kepada sosok wanita dan macan yang berwarna hitam di mimpinya. Dan Alexa membenarkannya. Melalui obrolan telepon itu ternyata mereka tahu bahwa masing-masing mereka itu memiliki penjaga atau memiliki kemampuan yang sama. Sosok yang bersama Alexa itu tidak menyukai Alex itu untuk berhubungan dengan Alexa. Ternyata dari cerita ini si Alex itu udah punya penjaga dari yang kecil dan waktu SMA dia ketemu cewek yang bernama Alexa yang juga memiliki penjaga. Jadi mereka itu ternyata sama-sama memiliki kodam. Nah, udah selesai nih cerita yang aku bawain. Kalau teman-teman punya cerita horor atau pengalaman horor yang kalian rasain, kalian bisa banget langsung DM ke Instagram Ampus Studio. Cerita yang menarik bakal kita sampaikan di episode selanjutnya. Oke semua, aku Fitrina Mardetila pamit undur diri dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini supaya gak ketinggalan cerita selanjutnya. Sampai jumpa di Birotis, bincang horor area mistis. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu. Rasakanlah mereka ada di sekitarmu.